kabar kawan-kawan? Ini merupakan channel YouTube kami Visip UBK, dan pada edisi perdana ini kita kehadiran Bung Parni, ya, salah satu alumni kita yang cukup moncer karirnya, dan kita akan berbincang dengan beliau kira-kira apa sih yang menjadi trik-trik untuk bisa menjadi sukses dan perjalanan karir dia mulai dari kampus, aktivis sampai dengan saat ini. Baik, kita nggak berpanjang lebar, langsung aja kita berbincang dengan sosok kawan kita ini, Bung Suparni. Kalau tuh teman-teman sih bilangnya nyongot ya Pak ya? Ya, Pak Nyongot, UBK. Iya, apa kabar Bang? Siap. Ya, Siap. jadi gimana nih awal kampus tuh sebenarnya angkatan berapa sih? Dulu kalau secara akademik masuk ya angkatan 2000. Tapi antriannya sebenarnya dari 99. 99 ya, waktu itu cukup lama ya? Lama. 99 tapi karena telat secara administrasi jadi baru aktif di 2000 lah. Banyakan demo kali ya? Ya, gitulah. Jadi apa? Ya gimana ya? Ya kita dulu kan memang awal kampus UBK dibuka itu kan ya mungkin bukan saya aja ya. Animonya masyarakat cukup besar. Iya, ya waktu itu memang dan sangat tinggi ya. Ya. Mengingat ketokohan Bung Karno itu kan. Mengingat ketokohan Bung Karno, jadi kita juga tertarik untuk masuk ke situ. Walaupun sebelumnya sebenarnya saya juga udah masuk juga di tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Cuma nggak sempat selesai karena kondisi situasi nasional saat itulah. Itu kira-kira. Oh, ya, jadi kenapa sih kok kan ada banyak pilihan kampus ya, ada kampus A, B, C, D, terus kok jatuhannya ke UBK ini yang buat kawan Pak Dirman ini bisa masuk itu gimana nih? Ya, kalau kita dengar ceritanya kan sejarah kampus UBK ini kan panjang ya, panjang ya, berkaitan dengan sejarah. Jadi sejarah soal ketokohan Bung Karno ini siapa yang nggak tahu lah, founding father kita yang tidak diragukan lagi. Bahkan sebagai founding father bapak bangsa juga. Bapak bangsa, kemudian ajaran-ajarannya yang cukup cukup bisa menjadi contoh keteladanan bagi setiap generasi hingga saat ini. Ya siapalah orang yang tidak tertarik gitu kan. Bang, waktu itu kan katanya tuh sampai ribuan ya, ratusan tuh yang animo yang mau masuk ke kampus UBK, bener Bang? Iya benar. Jadi ya kan awal pertama dulu kan di GBK dulu ya, di GBK, tapi aku belum sempat ikut waktu itu karena terlambat tadi secara administrasi. Tapi tidak mematahkan semangat. Akhirnya 2000 aku bisa secara administrasi bisa memenuhi itu dan masuk hingga kuliah, dan ketemulah teman-teman ini kan. Waktu itu kan sempat dari berbagai daerah, dari Medan, dari Ambon, Jawa, segala macam tuh mereka animonya cukup tinggi. Mungkin kalau bicara histori gitu ya, mungkin teman-teman mungkin punya alasan tersendiri lah kenapa harus masuk di UBK. Tapi bagiku, aku tuh secara ideologi juga nggak ada hubungan, keluarga aku tuh nggak ada hubungan dengan ideologi Soekarno, belajar tentang ideologi Soekarno juga enggak gitu. Ya suka aja dengan ketokohan Soekarno. Yang kedua, kita tahu tentang sejarah bagaimana kemudian keluarga Soekarno yang termarginal pada saat Orde Baru. Anaknya tidak boleh sekolah, kuliah, itu memotivasi kita gitu loh, bahwa ini orang luar biasa yang nih. Dari kita kalangan bawah dari kita kalangan bawah, begitu dibuka menjadi sebuah kampus, siapalah orang yang tidak tertarik. Betul. Mungkin ya banyak alasan, tapi mungkin juga cerita dari teman-teman mungkin sama lah, mungkin sebagian besar mungkin alasannya sama. Seperti itulah kira-kira. Nah, kira-kira gini teman-teman, kan Bung Parni ini kan punya pengalaman menarik ya di UBK. Kira-kira pengalaman yang berkesan selama dia kuliah di kampus ini apa kira-kira Bang? Boleh disampaikan ke kawan-kawan kita ini junior, kan Bang? Gini, kalau aku ini kan memang basicnya aktivis ya. Berangkat dari aktivis buruh dulu kan, yang kemudian beranjak masuk ke mahasiswa, setelah punya uang masuk ke mahasiswa, kemudian juga basicnya adalah bergaul dengan kawan-kawan seniman dan sebagainya. Jadi
begitu masuk ke kampus UBK yang apa, yang waktu itu pada saat itu kan 99 tidak jauh dengan reformasi kan, betul. reformasi. Jadi auranya itu masih aura reformasi, masih suasana politiknya kental ya. Suasana politiknya sangat kental. Jadi UBK ini sangat demokratis. Betul. Sangat demokratis. Organisasi mahasiswa apa saja yang tidak bisa ada, masuk, semua ya? ada. Semua ada, dari semua apa aliran, mau kanan mau kiri semua ada lengkap ya, Pak. Itu yang aku suka di situ. Itu yang aku suka. Jadi dinamika apa berdemokrasi di situ sangat tinggi, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan mahasiswa saat ini, ya, tapi karena situasinya tadi, situasinya tidak jauh dari apa pasca reformasi bergulir, sehingga animo untuk apa ya, untuk menjadi aktivisme itu sangat tinggi gitu. Nah, di UBK bisa memfasilitasi itu. Bang, kira-kira dulu waktu di kampus Bang Parni punya pacar nggak ya? Kalau itu pertanyaan sulit. Sulit ya. Kalau itu nggak, maksudnya yang berkesan di Abang tuh waktu kuliahnya apa yang membuat Abang kok sampai sekarang ingin berkontribusi terhadap kampus, akhirnya peduli dengan kita ini, teman-teman yang kok akhirnya tetap kembali ke kampus tuh apa Bang, pengalaman yang menarik selama kuliah Bang? Yang menarik komunitasnya komunitas teman-teman politik, ya kan? Tapi jurusannya di komunikasi. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, bebas itu. Komunikasi kan bagian dari FISIP, ya nggak? Itu sebenarnya jadi agak ini juga. Tapi teman-teman taunya oh Pak Arni itu loh, fakultas politik gitu kan, taunya gitu. Padahal dulu aku di komunikasi, dan memang dari zaman dulu aku suka baca, kemudian suka nulis dan sebagainya. Jadi memutuskan untuk ngambil jurusan di jurnalistik ya. Dan secara kebetulan juga dulu kan kita sudah pernah memulai itu kan, bikin tabloid, kemudian bikin jurnal gitu, terus diskusi itu kan jadi tersalurkan itu kan, hobi kita jadi tersalurkan. Jadi bukan hanya sekedar belajar teori-teori, tapi bagaimana kemudian kita mengaplikasikan teori itu lewat tulisan-tulisan kita. Betul. Gitu. Nah, ada nggak kira-kira Bang yang sekarang kan dunianya tuh sekarang udah dunia digital ya, dunia udah globalisasi gitu kan. Bagaimana sih Bang waktu itu juga dunia itu juga harus globalisasi kencang. Nah, biar gimana teman-teman ini bisa termotivasi tetap belajar, berprestasi, walaupun kampus kita ini bukan sehebat kampus lain, ternyata dapat melahirkan orang-orang hebat yang cukup ya sekarang udah cukup mapan lah ya gitu ya. Jadi kira-kira kiat-kiat apa sih Bang untuk teman-teman yang buat tetap semangat belajar Bang? Pertama konsistensi ya. Kita mencari orang yang konsisten itu sulit. Mau di bidang apapun kalau dia tidak konsisten itu sulit. Dan aku mencoba untuk konsisten soal itu. Jadi kuncinya konsisten, tetap tekun di bidang masing-masing, gitu Bang ya? Benar. Tekun di bidang masing-masing, dan kemudian tidak menutup kemungkinan untuk terus membuka ruang untuk berdialog dengan semua lapisan, sehingga itu membuat jaringan-jaringan baru, tidak hanya terkungkung di lingkung kampus saja, di mahasiswa saja, gitu. Makanya kenapa aku dulu suka dengan dunia aktivis itu, pertama advokasinya itu. Advokasi itu menurutku suatu hal yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Orang-orang yang membutuhkan. Kalau secara agama pahalanya dapat. Ya. Ya kan, itu kan tabungan akhirat itu kan. Itu kan tabungan akhirat. Walaupun kita nggak tahu bagaimana Tuhan mencatat itu, apakah itu baik atau buruk kan bukan urusan kita itu kan. Yang penting kita mengadvokasi dulu. Melakukan hal-hal baik dulu gitu. Nah, itu konsisten kita lakukan sambil membangun jaringan-jaringan dengan kawan-kawan yang sevisi dengan kita. Kalau ibarat kalau Bang Agus nanya hari ini seperti ini, yaitu buah dari konsistensi itu tadi ya. Konsistensi tadi. Bang, waktu di dunia aktivis nih Bang, dengar-dengar nih panggilannya kok ada Derman nih. Derman tuh apa? Mau tahu nggak kawan-kawan ya? Kita nih Bang Parni Derman, saya sempat bingung tuh. Kenapa sih Derman? Ya ini coba deh, mumpung ada orangnya nih kita kawan-kawan ya, kita tanya. Bang, kenapa Abang dipanggil Derman? Coba jelasin deh, kita dengar. Jadi kalau di kampus dulu kan dipanggilnya Parni Nyongot ya. Iya, jangan. Itu juga kalau itu panggilan kecil, Parni Nyongot itu panggilan buat kawan-kawan yang ada di kampung lah, kampung. Yang kebetulan kita ketemu di Jakarta, ya kan?
Mereka manggilnya tetap itu, Heeh. ketemu di kampus manggilnya tetap itu, Iya, iya, sehingga iya. di kampus kita manggilnya Pak Nyongot. Oh, Tapi di gitu. kalangan aktivis, di kalangan aktivis Tapi kenapa? kawan-kawan jangan manggil Nyongot dulu ya, orang udah jadi komisaris. Panggilan Lanjut, kecil, Bang, ya. Panggilan kecil. Gitu. Tapi sampai sekarang masih banyak. Masih, yang manggil. tapi nggak apa-apa kan, Bang, ya? Nggak apa-apa. Kalau teman-teman di UBK tetap Biasa. manggilnya Nyongot. Tapi di kalangan aktivis, Nggak masalah. Pak Dirman Kalau di tuh aktivis, gimana, Bang? Pak Dir. Gitu. Pak Dir ya, Pak Dir. Pak Dirman itu juga ada sejarahnya. Heeh. Nah, ada Gimana, sejarahnya tuh. Kameramen kita tahu tuh. Kameramen. Bagaimana sejarah itu. Iya, iya. Jadi dulu kita itu punya agenda untuk melakukan aksi unjuk rasa, aksi menolak pemilu saat itu ya Pak Oke. Nah, Aksi menolak pemilu. Kenapa pemilu ditolak ya ada penjelasan seperti itu. Nah, karena kita waktu itu nih namanya mahasiswa kan masih melihat hitam putih kan, itu loh. Pemilu ini masih kotor apa dan sebagainya, menghasilkan produk yang kurang bagus dan sebagainya. Itu dulu. Itu dulu. Zaman kita mahasiswa. Melihat itu masih idealisme kita masih tinggi, melihat segala sesuatu itu masih hitam putih lah, kira-kira seperti jernih lah ya Bang ya. Nah, satu hari sebelum aksi itu, kita sudah aksi sebelumnya di Bundaran Hotel Indonesia. Di HI sini. Di HI. Oke, bentrok di sana. Bentrok. Kemudian salah satu pendiri kita amanat kita ada itu, Bang Rambi yang sekarang udah almarhum. Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu tertangkap. Dan juga sekian banyak kampus juga tertangkap waktu. Sehingga itu membuat mereka down, membuat kawan-kawan down. Tapi dengan semangat tinggi, karena kita sudah komitmen tadi, besok kita harus aksi lagi. Aksi yang kita lakukan setiap hari. Besoknya kita aksi lagi. Besoknya kita aksi lagi. Titik kumpulnya di depan LBH Jakarta. LBH, depan kampus kita ya. Tapi karena saya sudah drop sehari habis bentrok itu, badan saya kemudian kurang enak badan lah. Kira-kira begitu. Saya ngeliat orang itu udah berbayang 3. Udah stamina udah turun Bang ya, ada. Tapi saya punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin aksi saat itu. Betul. Pemimpinnya saya. Baru long march kita dari LBH, Megaria, kemudian Taman Suropati, saya udah nggak sanggup jalan. Nyampe di belum Taman Suropati, sampai di Pramuka saya nggak sanggup jalan. Ada kan situ kan Pramuka itu. Ada. Yang lampu merah itu. Lampu perempatan ya. Sebelum Taman Suropati kan ada tuh. Nyampe di situ saya berhenti. Dilanjutkan oleh kawan-kawan. Ternyata belum sampai di KPU, kita dihadang di Taman Suropati. Taman Suropati, iya. Kocar kacir kawan-kawan. Pada kabur ya Bang? Kabur, bentrok. Semua peralatan aksi dibuangin semua ya kan, bentrok kabur. Evaluasi lah kita kan, evaluasi dengan kawan-kawan kita, ya kan. Nah, begitu evaluasi ditanya, kenapa lah aksi kita hari ini bisa bubar? Kenapa bisa bubar? Karena saya sakit, saya bilang kan. Karena saya sakit, saya nggak bisa memimpin aksi, nggak bisa melanjutkan aksinya sampai di KPU, gitu kan. Sudah terlanjur bentrok di Suropati. Nah, sehingga ada salah satu kawan kita, ya, Adian waktu itu marah besar, kan. Lagian kamu sakit-sakit berjuang, katanya. Udah kayak Jenderal Sudirman aja. Panglima Jenderal Sudirman. Sakit-sakit tetap berjuang udah kayak Pak Dirman. Pak Jenderal Sudirman aja. Nah, dari mulai itulah dipanggil Pak Dirman. Oh, jadi ada kaitannya dengan semangatnya dia, teman-teman. Ada sejarahnya. Semangat dia untuk mengadvokasi tadi, melihat hitam putih, walaupun sakit dia tetap berjuang, teman-teman. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sampai akhir ini dipanggil Pak Dirman itu tuh ya Bang ya. Bang, kira-kira gini Bang, kan sekarang lihat situasi politik yang begitu berkembang ya kan, sekarang ada dinamika politik segala macam. Apakah menurut Abang tuh aksi demonstrasi mahasiswa itu seperti apa? Kita harus seperti apa dan baiknya kayak gimana gitu? Ya harus jujur kita ya. Kalau menurut keyakinan kita masih tetap yakin dengan gerakan massa. Ya, kita yakin dengan itu. Harus menyalurkan aspirasinya. Ya, benar, dengan massa. Tapi lama kelamaan kan berubah polanya kan. Ya, kalau saat ini nih, per hari ini, itu kalau aksi-aksi massa seperti itu kan sepertinya kan nggak efektif. Nggak efektifnya apa? Ya banyak pertimbangan lah, kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan. Nah,
yang hari ini efektif apa? Ya sosmed sebenarnya. Sosmed sesuai dengan era generasi Gen Z saat ini. Generasi Z ya. Kalau kita dulu eranya memang belum ada. Menuntut kita untuk aksinya aksi massa. Iya. Kalau tidak aksi massa yang nggak didengar, apalagi nggak aksi kita kan. Iya. Nah sekarang zaman sudah memudahkan itu, gitu loh. Mereka nggak perlu aksi massa ya kan, cukup teriak-teriak di sosmed aja, ya kan, udah viral mereka kan. Seperti halnya misalnya apa, soal pembangunan aja, loh, yang aneh itu sudah ada kepala daerahnya, ya kan, ada perwakilan rakyat yang ada di sana, di daerah-daerah ini. Kalau ketika terjadi kerusakan apa, mereka bukan lapornya ke kepala daerah atau ke kemana itu? Ke perwakilan rakyat atau DPR, lapornya ke sosmed, Pak. Jadi cukup 2 jari gitu Bang, ketik-ketik langsung nyampe. Gitu. Makanya aku bilang, ya sekarang mungkin yang hari ini efektif yang dilakukan ya itu. Gitu. Tapi bukan berarti penggalangan massa dan sebagainya itu tidak dilakukan. Tetap harus dilakukan. Itu lewat apa? Transformasi informasi, transformasi ilmu, transformasi pengetahuan. Gitu. Karena dasarnya bergerak orang itu dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tidak transformasikan pengetahuan kita ke mereka, ya mereka nggak ngerti soal itu. Jadi dasar bergerak itu pakai ilmu. Begitu. Jadi setiap mahasiswa perlu juga membekali diri dengan pengetahuan. Asal jangan teriak aja gitu ya. Iya, asal jangan teriak. Iya. Jadi kita tahu apa masalahnya yang mau kita tahu teorinya, hitam putih yang tahu, baru dia menyampaikan aspirasi. Betul. Mau advokasi, kasus apa, dipelajarin dulu kasusnya. Sejauh mana kasus jangan sampai nanti tanya nggak ngerti ya. Tanya nggak ngerti, ya kan? Lucu gitu. Nah kita zaman dulu dibekali itu dengan pelatihan tentunya. Gitu. Terus kalau menurut Abang gini kan, kadang-kadang tuh teman-teman tuh kan bingung ya membedakan itu antara mana yang harus belajar, mana harus kita bersosialisasi, membagi waktunya gitu. Gimana tuh Bang? Kira-kira Bang? Kalau saya dulu kan zaman aktivis kan ya mungkin apa ya, lebih banyak di jalan ketimbang belajar. Tapi bukan berarti ketika kita lebih banyak di jalan nilai kita jeblok. Dia tanya tuh kawan kameramen ini, kawan sekelas saya ini. Dia tahu gitu. Tahu kualitas kita. Kalau saya bodoh ya mana mungkin saya ngajak teman-teman mau demo, ya kan? Oh, gara-gara demo nilainya jeblok gitu kan. Ya enggak juga. Tapi harus dibekali dengan cara membagi waktunya apa? Kan kuliah ini beda dengan sekolah. Ya. Iya, kita bisa membagi waktu, kita bisa saat kita nggak bisa ikut, kita bisa istilahnya susulan ya, kan bisa seperti itu kan, kita yang ngatur itu, kita yang udah dewasa ya Bang. Tergantung kemauan kita aja. Jangan kalau sudah tertinggal kita nggak mau ngapain, nggak mau nyusul ya makin tertinggal kita seperti itu. Abangnya sekarang kan udah di ini Bang, sekarang udah ya bilang hidupnya udah cukup mapan lah ya. Terus, cukup mapan enggak lah. Ya pokoknya ada hasilnya lah yang bisa dipetik lah ya. Lebih baik dari dulu ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Bang kiat-kiat Abang untuk hari ini biar bisa teman-teman ini tetap gigih ya, walaupun kita dari kampus UBK bersaing dengan kampus-kampus lain di dalam dunia kerja, apapun itulah ya gitu. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang alumni maupun yang masih di dalam kampus gitu kan, biar tetap semangat gitu Bang. Walaupun kita UBK tetap kita bisa maju. Pertama gini, membangun jaringan itu penting. Kenapa kemudian kita kemarin membuat yang namanya Kami Visip UBK, itu dalam rangka itu, membangun jaringan, mewadahi dan kemudian melebarkan jaringan. Nah, bagaimana kemudian nanti organisasi kita ini bisa memfasilitasi antara kampus, mahasiswa dan alumninya. Alumni, kampus dan mahasiswanya. Jadi itu mereka bisa bersinergi. Gitu. Harapan kita seperti itu nanti ke depan. Nah, kalau ditanya bagaimana kiat-kiatnya sekarang bisa supaya tetap ya, karena dulu saya rajin membangun komunikasi, rajin membangun jaringan dan sebagainya dengan kawan-kawan yang lain. Terlepas dari kawan-kawan di UBK. Kita juga membangun jaringan nggak hanya cuma di UBK aja. Oh iya. Teman-teman berkomunikasi dengan kampus-kampus lain dan terbuka, berorganisasi.
Berorganisasi. Nah, itu dah. Tanpa berorganisasi kita nggak akan mungkin membangun jaringan itu. Nggak mungkin kenal sekian banyak orang, gitu kan. Nggak mungkin kita membaca peluang-peluang dan sebagainya. Peluang-peluang ini banyak loh. Baik itu di peluang-peluang di secara ekonomi maupun secara politik. Nah, kebetulan jalur yang saya ambil jalur politik, gitu loh. itu yang membedakan dengan yang lain. Abang sempat minder nggak sih ketika harus ngambil di kampus UBK dan lulus, ternyata harus berjuang setelah lulus karena kan waktu itu seniornya masih sedikit ya, bahkan nggak ada senior yang ya kita senior, paling senior kita, iya, nggak punya senior kita. Memodali diri sendiri. Jadi ada nggak sempat rasa-rasa kekhawatiran kayak gitu? Ada nggak? Enggak sih, minder-minder juga enggak, tetap semangat. Udah biasa kita menghadapi hal seperti itu. Dihina orang, dijelekin orang, ditolak oleh orang, itu kita udah biasa. Di UBK semua kayak gitu udah banyak itu. Dan sudah tertempa. Mahasiswa UBK itu mahasiswa yang kuat gitu. Yang masa menghadapi dunia luar kita ini. Intinya itu tadi, pergaulan. Asalkan mau bergaul, mau berorganisasi dan sebagainya, menghadapi dunia luar itu hal yang biasa. Memang gini, awal-awalnya juga agak kaget. Dari jurnalis tiba-tiba didaulat menjadi seorang komisaris itu agak hal yang baru gitu. Tapi semua ilmu itu bisa kita pelajari. Tidak ada yang nggak bisa kita pelajari. Gitu. Ada nggak sih dosen yang paling berkesan atau terdekat ya? Maksud Bu pernah apa sama dosen ini? Terus kenangan-kenangan terindah waktu kuliah tuh apa Bang? Yang kira-kira sampai sekarang masih terngiang lagi gitu lah. Kalau aku tuh apa ya? Ya, yang dulu yang bikin membikin kita besar dan dewasa itu benturan-benturan dengan sebenarnya bukan, kalau dibilang benturan enggak juga ya. Berbeda pendapat dengan rektorat, dengan yayasan, itu menjadikan kita besar. Itu dinamika mahasiswa lah ya Bang. Kalau dosen, misalnya dosen siapa yang paling diingat, berkesan mungkin nongkrong bareng atau ngopi bareng kan banyak, gitu. Banyak sebenarnya. Banyak ya. Ya kan dulu dosen-dosen kita juga jiwanya masih jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa aktivismenya tinggi gitu kan. Iya. Ada di situ ada Bang Budi, ada Bang Franky yang sekarang jadi dekan kita. Dekan. Teman diskusi sebenarnya. Itu menariknya gitu. Dan itu mungkin jarang ditemukan seorang dosen yang mau berdiskusi. Ini ada yang menarik nih. Ini ada yang menarik. Dulu waktu menyusun skripsi, itu aku tuh kalau nyusun ke Pak Budi itu, bimbingan itu jam berapa? Bimbingan jam 12, jam 1 malam. Malam tuh Bang? Ada nggak yang begitu dosen seperti itu? Nggak ada. Makasih Bang Budi. Bang Budi itu salam dari Bang Parni. Nah, itu menarik gitu. Sampai di sana, bimbingan sebentar, formalitasnya bimbingannya. Ya kan? Kita kasih bahan kita, koreksi sebentar, selebihnya diskusi sampai pagi. Dan itu setiap hari, kecuali malam minggu. Kalau malam minggu aku nggak berani ganggu. Enggak, bukan, takutnya kalau malam minggu itu minggunya mungkin Bang Budi butuh refreshing dengan keluarganya, paginya gitu kan. Tapi di luar itu setiap hari lakukan diskusi. Itu menarik gitu loh. Mungkin jarang ditemuin hal seperti itu. Yang 12 malam loh. Kalau diskusi di siang hari masih biasa. Tuh kawan-kawan perjuangannya untuk lulus. Sampai seperti itu untuk lulus. Dia membuat skripsi harus mau datang diskusi. Datang dulu ke rumah, Bang Budi. Luar biasa semangatnya teman-teman. Jadi ya harus kita lalui sebagai tanggung jawab moral gitu terhadap akademis ya. Akademis, juga terhadap orang tua yang sudah membiayai. Enggak ada saya biaya. Enggak ada ya. Nggak ada. Ya biaya kita dulu sendiri. Doanya lah ya. Doanya gitu. Ya mungkin ya kalau ketika ketemu kasih uang saku ya. Tapi kalau untuk biaya kuliah kita nyari sendiri. Makanya ternyata mandiri nih. Kan tahu teman-teman dulu apa yang aku lakukan dulu, ya kan? Sambil kuliah ngapain kan tahu teman-teman. Bang, ke depan ini kan sebentar lagi kan kita menghadapi pesta demokrasi, terus dinamika politik juga seperti ini Bang. Ada nggak kira-kira pandangan Abang seperti apa sih Indonesia ke depan terhadap generasi muda seperti kita nih? Tapi yang jelas, yang utama kampus kita dulu lah. Kampus kita. Aku berharap banyak kepada kampus kita. Jadi gini,
alumni sudah semakin banyak. Banyak yang sudah jadi orang. Ayolah, ada wadah di masing-masing fakultas sudah punya, berkumpul mereka di fakultas masing-masing. Di tingkatan universitasnya juga sudah ada. Ayo kita bergabung. Malu kita dengan kampus-kampus lain yang sudah apa? Secara alumni mereka itu kuat, secara jaringan mereka kuat. Gitu loh. Dunia kerja ke depan itu ya, dunia kerja ke depan itu kalau kita mau melihat secara fakta, secara fakta. Yang diutamakan apa? Ya alma mater ya, betul. Alma mater. Tanpa ada kita alma mater di situ, jadi jaringan dari generasi ke generasi, ya, angkatan-angkatan. Sudah, kalau kita hitung dulu wisuda pertama itu 2004-2005. Iya. 2004-2005. Kalau sekarang 2023 berarti udah sekitar 15 tahun. Iya, betul. 15 tahun kita baru punya alumni, ikatan alumni gitu, kadang-kadang kan sedih kita. Oh iya. Gitu. Bagaimana kita mau memfasilitasi junior-junior kita, alumni-alumni junior kita yang mungkin nasibnya belum sebaik kita gitu kan. Oh iya. Kalau kemudian jaringan itu tidak dibuat. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapannya ya karena kampus ini pakai nama besar Bung Karno, betul, ada perhatian lebih dari pemerintah. Kita maunya seperti itu. Nah, siapa yang memperjuangkan itu? Kita berjuang sama-sama. Sinergi antara kampusnya, kemudian mahasiswanya dan juga alumninya. Jadi mereka tetap kompak dalam satu visi untuk membangun UBK-nya, membangun alma mater gitu. Harapannya apa? Ada perhatian dari pemerintah. Dengan perhatian pemerintah, ya kalau pemerintahnya sudah perhatian di dunia pendidikan, mau nggak mau kampus kita juga. Jelek-jeleknya kampus kita ini yang punya nih anaknya founding father. Iya, betul, Pak. Harusnya ya dapat perhatian lebih. Iya. Harusnya dapat perhatian lebih. Nah, sebagai seorang anak ya, untuk mendapatkan perhatian lebih ya kita harus cari perhatian dong, harus caper dong. Iya. Capernya dengan apa tuh, Bang? Kenapa? Capernya apa? Ya pakai lewat prestasi-prestasi. Betul. Kita unjukin bahwa alumni kita itu apa? Banyak juga yang berhasil di pemerintahan. Ada yang mungkin sudah jadi dewan perwakilan rakyat, jadi anggota dewan. Ada beberapa yang sudah jadi komisaris dan sebagainya. Itu kan sebenarnya prestasi gitu. Tapi tanpa ada jaringan tadi, ya kita sulit untuk mengidentifikasi sebenarnya kemana aja alumni ini. Kan? Yang kelihatannya ya itu aja. Abang kan juga mungkin gini. Ya, gimana, Bang? Mungkin gini. Yang hari ini yang kelihatan mungkin cuma saya dan ada beberapa kawan. Sebenarnya ada juga yang tersembunyi yang sebenarnya berhasil tapi kita tidak tahu nggak punya kontaknya apa dan sebagainya. Betul. Gitu. Nah itu mungkin ke depan masukanku itu bisa jadi narsum untuk menjadi motivasi buat Bang, teman-teman yang nanti mereka. Nah ini Bang, ini channel YouTube perdana kita ya. Jadi teman-teman nanti ya kalau ada yang mungkin ada kenalan atau mungkin teman-teman yang melihat channel YouTube kami Visip UBK ini dan ada teman-teman yang perlu direkomendasikan untuk kami berbagi pengalaman, berbagi sharing terhadap pengalaman dia di kampus, jenjang-jenjang dia yang apa dia lakukan, sekarang jadi apa, itu mungkin bolehlah di kolom deskripsi kita nanti bisa direkomendasi, Bang, ini ada Bang ini loh, nomor kontaknya segini, ya kira-kira gitu ya. Jadi kita ini Bang, ini terkait dengan kami Visip UBK nih Bang, ini kan baru perdana dibentuk dan Abang salah satu yang menggagas ini Bang. Kira-kira harapan apa sih Bang dengan terbentuknya kami Visip UBK ini Bang? Itu tadi sinergitas antara kampus, kemudian mahasiswa dan juga alumninya. Supaya terbentuklah jaringan baru itu. Jaringan itu ada gitu. Ya mungkin nanti juga terjadi di jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang lain. Harapannya kita seperti itu. Sehingga apa? Itu tadi memudahkan koordinasi dan sebagainya. Komunikasi antara alumni dengan alumni lain, dengan junior yang masih di kampus dengan kampusnya. Pragmatisnya kita beginilah kira-kira. Kalau teman-teman butuh pekerjaan apa dan sebagainya, ini bicara pragmatisnya ya. Ya kita nggak usah terlalu naif lah. Semua itu ujung-ujungnya pasti duit, ujung-ujungnya ekonomi gitu kan. Nah supaya apa? Dengan adanya jaringan ini memudahkan kawan-kawan juga untuk memfasilitasi kawan-kawan yang lain. Bang, boleh tahu nggak Bang? Ini kan Abang sudah lumayan banyak berkiprah dan sekarang udah oke lah ya. Nah ini ada nggak harapan
capaian-capaian Abang yang menurut Abang belum dicapai dan harus diwujudkan dalam waktu dekat, apa Bang? Ya, ini momentumnya momentum politik ya. Mau jadi Sebenarnya gubernur Bang? Enggak juga, itu mengalir aja. Ya, mengalir. Tapi bahwa mengalir itu perlu ada juga muaranya. Bahwa nanti muaranya ke situ yaitu tergantung prosesnya kan. Amin ya teman-teman ya. Kita doain ya gitu kan. jadi orang ya. Jangan lupa sama kita. Jadi gini, ya itulah inti pentingnya membangun jaringan tadi. Dengan jaringan tadi itu menjadi satu kekuatan. Ketika itu kita sudah memiliki kekuatan, insya Allah mau bikin apa aja kita bisa. Amin. Insya Allah mau bikin apa aja kita bisa. Gitu loh. Termasuk itu tadi, cita-cita politik tadi. Entah ada yang mau jadi anggota dewan, entah jadi kepala daerah, dan sebagainya. Kalau dia punya jaringan, insya Allah kuat. Insya Allah bisa. Nah, kalau ditanya cita-cita atau obsesi terbesar yang hingga saat ini belum tercapai, kalau dulu kita ada di luar kekuasaan, ya kan? Sekarang sudah ada di dalam lingkar kekuasaan. Berikutnya apa? Kaum muda harus merebut kekuasaan. Wih, luar biasa men, berkuasa. Merebut kekuasaan, iya dong, merebut kekuasaan. Iya. Berkuasa, gitu loh. Makanya konsistensi itu terus dibangun. Nggak hari ini. Jadi kalau misalnya nanti ada kawan-kawan kita mau diskusi dengan Abang, sharing-sharing di luar dari YouTube channel, boleh ya? Teman-teman boleh lah ya. Boleh, teman-teman mahasiswa yang ketemu kok kita kok. Iya. Jadi ketemu kita ngobrol dan sebagainya. Oke, baik Bang Parni, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti di lain kesempatan kita akan undang kawan-kawan kita yang lain. Jadi nanti kalau ada yang mau rekomendasikan silahkan, seperti tadi yang saya sebutkan, ada di kolom deskripsi, sekiranya menghubungi nomor yang ada tertera di situ, dan kita akan undang kawan-kawan kita lain yang saat ini sudah menjadi alumni dan kira-kira bersedia untuk kita wawancarai, maupun mereka ingin berbagi pengalaman, sharing-sharing dengan kawan-kawan alumni lain maupun dengan junior-junior kita yang masih di kampus, silahkan saja. Jadi kita terbuka, terutama untuk kawan-kawan FISIP ada yang dalam berkarir sekarang juga saya doakan berhasil. Amin. Jadi mari kita bangun kampus kita ini bareng-bareng. Jadi jangan lupa tetap semangat dan sukses selalu buat semuanya. Terima kasih. Dukung channel ini. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman. Kita tinggal tombol ya kan. Jangan lupa komentar di bawah ya kan. Komentarnya tentunya yang positif ya teman-teman ya. Kalau pengen cerita lebih panjangnya bagaimana, kita ketemu kita boleh. Ngopi-ngopi ya kan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akan mengundang kawan kita, nanti kita informasikan lebih lanjut. Salam, sukses selalu. Gotta find my soul.